Dennis? Dennis yang hendak menaiki tangga menuju kamarnya, menoleh untuk menjawab panggilan itu, panggilan yang berasal dari mamanya. Perempuan yang telah melahirkannya itu duduk di sofa ruang tamu bersama dengan seorang perempuan yang tak Dennis kenal. Rianti, Mama Dennis, berdiri, tangannya memberi isyarat agar sang putra mendekat ke arahnya. "Kenapa, Ma?" Dennis melihat tamu Rianti ikut berdiri. "Ini Tari, anaknya teman Mama." Tari menjulurkan tangannya. "Hai." Dennis menjabat tangan itu sekilas dan menyebutkan namanya. "Mama pikir kalian pasti cocok." "Mah?" Dennis mengangkat satu alisnya, tak yakin akan apa yang baru saja ia dengar. "Maksud Mama apa? Mama tahu aku sudah punya Daniar. Apa dia memberi kamu kabar?" Dennis menghela napas. "Sudahlah, yang jelas aku tidak akan setuju dengan apapun rencana Mama." Lelaki itu membalikan badan untuk melanjutkan langkahnya yang tadi tertahan menuju kamar. Baru kali ini mamanya mendatangkan seorang perempuan. Rianti tahu pasti bahwa Dennis tengah menunggu Daniar. Perempuan itu telah berjanji untuk kembali, kemudian mereka akan menikah. Dennis mencintainya, jadi ia akan menunggu sampai jenuh meskipun Daniar tidak kembali tepat waktu seperti yang perempuan itu janjikan sebelum pergi dulu. Dennis tahu pasti mamanya sudah ingin melihatnya menikah. Dennis sendiri tidak bisa menikah sebelum Daniar kembali. Niar adalah satu-satunya perempuan yang Dennis cintai. Dennis melamarnya sewaktu mereka sama-sama lulus kuliah. Tapi Niar menolak karena perempuan itu masih ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Niar berjanji akan kembali setelah 3 tahun. Tahun ini adalah tahun keempat, dan Dennis masih setia menunggu. Rianti sudah rewel sekali tentang pernikahan. Semakin kesini, Dennis merasa semakin didesak. Di awal-awal tahun, mamanya tersebut masih bisa mengerti bahwa Dennis menunggu Daniar. Karena Niar tak kembali setelah 3 tahun, Rianti mulai tak bisa diajak bekerja sama. Alasan perempuan itu terbilang klise bagi Dennis. Rianti ingin Dennis segera menikah karena Dennis sudah lebih dari siap untuk berkeluarga. Karena Rianti juga ingin menimang cucu seperti teman-temannya yang lain. Dennis paham betul dan berusaha memahami pula akan keinginan mamanya, tapi ia juga butuh waktu untuk memberikan hal yang sama pada Daniar. Waktu sebentar lagi. Dennis yakin Niar pasti kembali, setidaknya itulah yang berusaha ia percaya hingga saat ini. Di dalam kamarnya, Dennis berusaha untuk menelpon Daniar. Frekuensi hubungan mereka semakin jarang. Hanya 2 tahun mereka sering berkomunikasi melalui telepon. 2 tahun belakangan, Daniar sudah jarang menghubungi Dennis, bahkan tak membalas pesan atau tak menelpon balik saat Dennis menelponnya. Niar pernah mengutarakan alasannya bahwa perempuan itu sedang sangat sibuk. Sebagai desainer moda dan andal, Niar memiliki jam terbang yang tinggi. Sekali lagi, Dennis berusaha mengerti. "Hello?" Suara beraksen British yang kental menyapa indera pendengaran Dennis. Itu bukan suara Daniar, tapi suara seorang lelaki. Dennis mengernyit. Daniar tidak pernah berkata bahwa perempuan itu memiliki teman dekat seorang lelaki. Dennis terlalu memahami Daniar. Niar bukan tipe orang yang membiarkan orang lain dengan mudah menyentuh barang-barang miliknya. "Hello, can I speak with Daniar?" Terdengar suara lelaki di seberang telepon memanggil Daniar. Kalau Dennis tak salah dengar, seperti ada panggilan Hani yang sedikit menyapa telinga Dennis. "Halo Dan, kenapa telepon aku?" "Tidakkah pertanyaan kamu itu salah?" Dahi Dennis berkerut. "Siapa lelaki yang bersamamu?" "Oh, dia manajer aku." "Sejak kapan kamu punya manajer?" Tanya Dennis lagi tanpa menutupi kecurigaannya. Daniar tertawa. "Ya ampun Dan, kamu cemburu. Aku kan sudah bilang." "Jadi, kapan kamu akan pulang?" "Mama terus mendesakku untuk menikah." Potong Dennis yang membuat Niar terdiam beberapa saat. Dennis pun menghela napas. "Niar, ini sudah 4 tahun. Janjimu padaku hanya 3 tahun. Dan lagi bulan lalu kamu juga berjanji untuk pulang akhir bulan ini. Jadi, akhir bulan ini sedang aku usahakan Dennis. Tunggu sebentar lagi ya." Bujuk Niar kemudian. "Baiklah, ku tutup dulu. Aku mencintaimu." "Iya."
Dennis mengakhiri sambungan teleponnya. Bukan sekali dua kali Daniar menjanjikan waktu untuk kembali dari Inggris. Sebanyak perempuan itu berjanji, sebanyak itu pula Daniar mengingkarinya. Mungkin karena itu juga Rianti tak percaya lagi pada Daniar. Hanya sampai akhir bulan, Dennis akan sabar menunggunya. Lebih dari itu, mungkin Dennis akan memberi Niar pilihan antara dirinya dan karir perempuan itu. Jika Niar tak menentukan pilihannya, maka jawabannya adalah Dennis harus berhenti menunggu. Dennis juga sudah lelah didesak terus-menerus oleh mamanya untuk segera menikah. Dennis baru keluar dari mobilnya saat salah satu anak didik yang paling ia ingat namanya memanggil. Adalah Afrodita, gadis cantik yang sayangnya lemah dalam kimia. Sering membuat Dennis jengkel karena Dita tak pernah terlihat berusaha untuk belajar agar bisa. Ada apa? Dita mengeluarkan jaket yang tempo hari Dennis pinjamkan padanya. Gadis itu mengangsurkannya ke arah Dennis. Makasih Pak buat jaketnya. Dennis mengambil jaket itu. Sama-sama. Lelaki itu membuka pintu mobilnya, melempar jaketnya ke dalam lalu menutupnya lagi. Dita masih berdiri di sana. Saat Dennis melihatnya, lelaki itu memberi pandangan bertanya, "Ada lagi?" Dita menggeleng. Gadis itu menggeser tubuh untuk memberi Dennis jalan. Dennis pun segera berlalu sambil menenteng tas berisi perangkat pembelajaran yang dipakainya. Atas ketidakpedulian Dennis, Dita memberengut. Gadis cantik itu menggerutu karena ada makhluk Tuhan seperti Dennis. Ya, kalau dipikir lagi, Dennis kan memang tak memiliki urusan apapun dengannya. Jadi, wajar kalau lelaki itu bersikap acuh tak acuh. Dita pikir Dennis sedikit banyak menaruh perhatian padanya karena lelaki itu telah menolongnya tempo hari dan mengantarkannya ke rumah, juga meminjamkan jaketnya. Rupanya Dita saja yang terlalu percaya diri dan terbawa perasaan. Nyatanya sang guru tersayang masih seperti biasa. Dita berjalan menuju kelasnya seorang diri. Beberapa adik kelas dan teman seangkatan yang mengenalnya dan tak semuanya ia kenal menyapanya. Dita yang memang populer karena mendapat peringkat pertama urusan keindahan fisik, mau tak mau menyapa mereka balik. Tak apa meski tak kenal, daripada ia dicap sombong dan malah dimusuhi. Dita tak mau akhir dari SMA-nya menjadi suram dan meninggalkan kenangan pahit. Hei, Dita berjengit karena rangkulan yang tiba-tiba di sekeliling pundaknya. Itu adalah Veno. Tangan lo, Ve, tegur Dita sebal. Veno tahu Dita tak memiliki perasaan yang sama padanya. Itu bukan masalah karena Veno juga tahu bahwa hati tak bisa dipaksakan. Jadi memosisikan diri sebagai teman sudah cukup baginya. Lagi pula usia mereka masih terlalu muda untuk memusingkan urusan percintaan. Alangkah lebih baik bila hidup tidak terlalu dipaksakan dan dinikmati setiap alurnya sesuai dengan porsinya, bukan? Akan ada waktu bagi semua orang untuk mendapatkan cinta sejati mereka. Kenapa emang? Risi tahu, Dita memberi jarak. Veno pun tak memaksa. Pemuda itu berjalan di sebelah Dita. Tadi ngapain sama Pak Dennis? Ngembaliin jaket. Jaketnya dia. Menurut lo? Maksud gue, kenapa jaket doi ada sama lo, cantik? Bukan urusan lo kali. Dita menjulurkan lidah lalu kabur. Veno hanya tertawa. Itu dia yang ia sukai dari Dita. Sebenarnya Dita periang dan cerewet, tapi hanya pada orang-orang yang membuat gadis itu nyaman saja. Veno berhasil menjadi salah satu orang itu. Sifat kekanakan yang Dita tunjukkan selalu berhasil menghibur Veno. Karena itu Veno senang menjadi temannya. Pelajaran hari ini berlangsung lancar. Tidak terasa bagi Dita bahwa bel istirahat sudah berbunyi. Gadis itu membereskan bukunya di atas meja lalu memasukkannya ke dalam laci. Kantin yuk, lapar. Ajakan Lofi terdengar dari sebelah Dita. Dua gadis itu berjalan beriringan menuju kantin. Karena letak kelas mereka berada di lantai 2 dan kantin yang mereka tuju ada di dasar, jadi mereka harus menurun tangga terlebih dahulu. Sambil lalu Lofi bercerita bahwa setelah lulus SMA, gadis itu ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Kenapa harus jauh-jauh? Biar keren. Dita mendengus geli. Lo gimana, Dit? Dita melirik Lofi penuh arti. Ia meminta Lofi mendekatkan telinganya. Setelahnya ia berbisik, nikah sama Pak Dennis. Hah? Lofi sukses dibuat melongo. Dita pun tertawa. Gadis itu kembali mencondongkan tubuh ke arah sahabatnya untuk berbisik lagi.
Gue dipinjemin jaket dan diantar pulang sama Pak Dennis. Yang pas lo suruh buat minta maaf. Serius? Netra Lofi melebar. Dita mengangguk mantap, kembali mengingat jaket Dennis yang beberapa hari ada padanya. Tanpa seorang pun tahu, jaket itu tiap saat menemaninya. Kadang ia memakai jaket itu di tubuhnya. Membayangkan seolah memang Dennis yang memberi dekapan itu. Ya, Dita mungkin memang sudah gila. Sampai diantar pulang, sampai di depan gerbang rumah. Wah, keren. Dita tersenyum manis, dirinya pun tak menyangka bahwa Dennis akan sampai meminjamkannya jaket dan mengantarnya pulang, seperti sebuah mimpi manis yang tiba-tiba jadi kenyataan. Selama ngajar di sini, nggak pernah tuh kayaknya Pak Dennis sampai berinteraksi segitunya sama siswanya. Kan nggak kurang yang caper sama doi. Memang benar yang Lofi katakan, Dennis hampir tidak pernah terlihat bercakap-cakap dengan siswa perempuan yang mencoba menarik perhatiannya. Interaksi Dennis dengan mereka hanya sebatas interaksi guru dan murid di dalam kelas. Bagi Dita, Dennis menjadi keren karena kecuekannya. Dua gadis itu sampai di kantin. Mereka sama-sama memesan batagor. Minumannya adalah teh jeruk untuk Lofi dan air mineral untuk Dita. Tapi jangan terlalu suka juga, Dit. Siapa tahu doi udah punya calon, makanya cok gitu sama yang lain. Kata Lofi saat mereka menempati bangku panjang di dalam kantin. Mendengarnya, Dita merengut. Kembali ingat saat ia mengembalikan jaket tadi, betapa cueknya lelaki itu saat menerima jaketnya. Kalau dipikir-pikir ya juga sih, balasnya lemah. Gak mungkin dia gak punya pasangan kan, apalagi udah mapan dan dewasa gitu. Lofi mengangguk setuju, makanya gue ingetin. Obrolan dua gadis itu terhenti dengan pikiran Dita yang mendadak mendung.